Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayati, mahasiswi program studi kehutanan dengan NIM D1D021030 Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Video pembelajaran ini merupakan pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah biologi dengan dosen pengampu Bapak Ade Andriadi, SSI MSI. Video pembelajaran ini berjudul Struktur dan Fungsi Sel. Apa itu sel? Sel sendiri adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup, satuan kehidupan terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup sebagai tempat tersenggaranya fungsi kehidupan. Sel berfungsi sebagai pembentuk dasar struktur organisme. Dinding dan membran sel merupakan komponen utama pembentuk struktur organisme sebagai tempat untuk mengangkut dan bertukarnya berbagai zat, sebagai tempat energi dibuat seperti proses fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan. Teori-teori tentang sel. Menurut Robert Hooke, Inggris 1665, meneliti setan gabus di bawah mikroskop. Hasil pengamatannya ditemukan rongga-rongga yang disebut sel atau selula. Menurut Einstein, pada tahun 1880 menyatakan bahwa sel tidak hanya berarti sitos atau tempat yang berongga, tetapi juga berarti sela atau kantong yang berisi. Menurut Robert Brown, Skotlandia, pada tahun 1831 menemukan benda kecil yang melayang-layang pada protoplasma, yaitu inti atau nukleus. Menurut Max Saltus, pada tahun 1825-1874, ahli anatomi menyatakan sebagai kesatuan fungsional makhluk hidup. Menurut Rudolf Virchow, 1828 menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya, omnis cellula ex cellula. Berdasarkan jumlah sel, bersel tunggal atau uniseluler, contohnya amoeba dan bakteri, sel atau multiseluler, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Macam sel berdasarkan keadaan inti. Sel prokariot, sel yang intinya tidak memiliki membran. Materi inti tersebar dalam sitoplasma atau sel yang memiliki satu sistem membran. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah bakteri dan alga biru. Sel eukariot, sel yang intinya memiliki membran. Materi inti dibatasi oleh satu sistem membran terpisah dari sitoplasma. Yang termasuk kelompok ini adalah semua makhluk hidup kecuali bakteri dan alga biru. Struktur sel prokariotik lebih sederhana dibandingkan struktur sel eukariotik. Akan tetapi, sel prokariotik mempunyai ribosom atau tempat protein dibentuk yang sangat banyak. Sel ada dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sel prokariotik, contohnya pada struktur sel bakteri. Pada sel eukariotik, contohnya struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa sel bakteri umumnya memiliki ukuran 1-10 mikrometer paling kecil, mikroplasma 0,1-1 mikrometer. Sel tumbuhan, sel hewan, ukuran sel hewan dan tumbuhan memiliki ukuran 10-100 mikrometer. Struktur dan fungsi sel tersusun atas membran sel, sitoplasma, dan organel sel. Dalam melindungi sel, yang pertama, membran sel terdiri atas lapisan lipoprotein atau lemak dan protein. Fungsinya reseptor atau penerima rangsang, mengatur transportasi zat. Yang kedua, sitoplasma tersusun atas air, garam, mineral, vitamin, asam amino, dan glukosa, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Organis sel diantaranya sebagai berikut. Nukleus atau inti sel berhubungan dengan membran plasma. Melalui retikulum endoplasma,
berbentuk bulat atau oval. Pada umumnya setiap sel memiliki satu inti sel nukleus, berfungsi untuk mengendalikan kehidupan dan mengatur pewarisan sifat. Yang kedua, retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu Re granular atau kasar karena ditempeli ribosom yang berfungsi dalam sintesis protein. Sedangkan Re agranular atau halus yang berfungsi untuk menyintesis lemak. Yang ketiga, ribosom. Ribosom yang menempel pada Re berfungsi sebagai tempat sintesis protein untuk dikeluarkan dari sel. Ribosom pada sitoplasma berfungsi menghasilkan protein untuk sel itu sendiri. Yang keempat, badan Golgi dihasilkan oleh Re berfungsi menampung protein yang granular, modifikasi, transport, menyimpan, dan sekresi protein. Yang kelima, mitokondria. Di dalam mitokondria terdapat cairan yang disebut dengan matriks. Mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel. Yang keenam, lisosom. Lisosom ini berupa kantung kecil berisi enzim hidrolitik, belajar untuk mencerna zat yang masuk ke dalam sel. Yang ketujuh, mikrotubulus berfungsi sebagai kerangka sel. Sel skeleton yang mampu memelihara bentuk sel agar tetap berfungsi, membantu transportasi zat sebagai komponen utama, menyusun silia, flagel, centriole, serta benang-benang spindle berlangsungnya selama pembelahan sel. Yang kedelapan, mikrofilamen berfungsi gerakan dalam sel dan kontraksi otot. Yang kesembilan, vakuola merupakan ruangan dalam sel, tempat cadangan makanan sebagai tempat menimbun sisa metabolisme. Yang ke-10, sentrosom hanya terdapat pada sel-sel hewan, berfungsi untuk menentukan arah pembelahan sel. Yang ke-11, kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan, berfungsi untuk fotosintesis. Perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel yang jelas karena tidak memiliki membran inti sel yang dinamakan nukleus. Organel-organelnya tidak dibatasi membran. Selanjutnya, membran sel tersusun atas senyawa peptidoglikan dan diameter sel antara 1-10 mikrometer, mengandung 4 subunit RNA polimerase. Susunan kromosomnya sirkular. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki inti sel yang dibatasi oleh membran inti dan dinamakan nukleus. Organel-organelnya dibatasi oleh membran. Lalu membran selnya tersusun atas fosfolipid dan diameter selnya antara 10-100 mikrometer. Mengandung banyak subunit RNA polimerase. Susunan kromosomnya linier. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Semoga dalam video pembelajaran ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.